Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koi lovers, salam koceh, salam sehat. Oke, jadi gini bro, di sini tuh kebetulan ada mahasiswa yang melakukan penelitian. Jadi sebenarnya dari dulu itu ada beberapa, ada yang daftar untuk PKL, ada yang daftar untuk dari sekolahan SMK itu apa istilahnya itu ya. Pokoknya latihan kerja mungkin di sini atau ya SPKL lah kalau anak kuliah. Cuman baru ini saya bisa menerima karena saya kalau saya tanya dulu yang dicari apa di sini. Kalau latihan pekerja di sini PKL di sini seperti ini kondisinya. Ini kadang itu mereka ekspektasinya ingin belajar ke kolam, ingin melakukan pembesaran atau bagaimana. Kalau di Duta Koi tidak menyediakan itu ya kami tidak menerima, kami tidak bisa karena yang mereka cari tidak ada. Tapi ini ada mahasiswa yang dari jauh dari Bali, penelitian di sini saya terima karena visi misinya masuk, saya juga membutuhkan itu. Lebih jelasnya langsung kita tanya kepada yang bersangkutan ini. Langsung kepada ini Mbak. Halo sahabat Koi, selamat sore. Jadi perkenalkan, nama saya Susi Puspitasari dan alamat asal saya dari Lampung, dan kebetulan saya kuliah di Bali di salah satu universitas yang sering disebut Undiksa ataupun Universitas Pendidikan Ganesha yang terletak di Kota Singaraja. Nah, kebetulan saya sedang melakukan penelitian dengan judul pengaruh perbedaan suhu terhadap laju pertumbuhan dan kelangsungan hidup terhadap ikan koi. Terus, jadi semester berapa ini, Mbak? Ini semester akhir. Semester akhir? Ya, karena kebetulan saya alih kredit, jadi sekarang masuk di semester 9. Jurusannya apa, Mbak? Perikanan kelautan. Perikanan kelautan. Terus, kenapa kok memilih melakukan penelitian di Duta Koi gitu, Mbak? Iya, karena di Duta Koi sudah cukup terkenal di daerah Bali, jadi saya memutuskan untuk melakukan penelitian di Duta Koi. Kalau teman-teman sampean rata-rata di ikan itu kan jurusannya perikanan kelautan, jadi bukan hanya ikan hias kan? Iya. Jadi ikan konsumsi juga macam-macam semua jenis ikan gitu ya? Iya, betul. Jadi teman-teman yang lain apakah juga di ikan hias atau ada yang bagaimana? Kalau untuk teman-teman ada di bagian ikan konsumsi seperti ikan lele, ada juga di bagian udang, ada juga di bagian rumput laut. Dan untuk ikan hias kebetulan cuma saya sendiri, Pak. Oh gitu. Iya. Jadi tadi saya dengar judulnya penelitian pengaruh perbedaan suhu terhadap pertumbuhan ikan ya. Iya. Entah itu ikan koi atau semua jenis ikan gitu. Iya. Ya. Oh, tapi di sini karena kita adalah ikan hias koi, jadi Mbak Susi ini penelitiannya adalah ikan koi. Jadi pertumbuhan ikan koi itu terhadap suhu pengaruhnya bagaimana gitu ya? Pengaruhnya seperti apa? Jadi di sini saya menggunakan 3 suhu yang berbeda, yaitu suhu 28, 30 dan juga 32. Nah, dari penelitian ini nanti kita bisa lihat pertumbuhan yang paling maksimal dan juga SR-nya yang minim ataupun yang bagusnya di bagian yang mana. Oke, biar lebih jelas, ini Mbak Susi itu sudah mainan seperti ini. Ini sungguhan loh, bukan mainan. Iya. Kita sobat terangkan apa aja ini Mbak Susi. Ya, nah jadi di sini ada keterangannya P1. Ini ditulis. Dan untuk P1 ini adalah perlakuan. Nah, untuk perlakuan ini suhunya 28, dan untuk P2 ini suhunya 30, dan untuk P3 suhunya 32. Nah, kenapa saya memilih suhu yang begitu tinggi sampai 32? Karena kebetulan di sini emang suhunya tinggi, bisa dibilang tinggi, karena tanpa yang pakai heater suhunya bisa mencapai 28 derajat Celcius. Oh, air di sini tanpa heater sudah mencapai sudah 28. Panas, iya, Sudah panas. hangat tuh. Terus jadi ini tadi Mbak Susi itu beli akuarium terus dikasih ikan koi. Ini ikan koi jenis mukasi ya, terus ukurannya 10 cm. Ada berapa akuarium ini, Mbak? Ada 9. Ada 9 akuarium ya.
akuarium ukuran 20 kali 30 lah ini kalau nggak salah. Iya. Terus ini nanti jadi pertumbuhannya dilihat selama berapa lama nanti? Selama 42 hari. 42 hari ditaruh akuarium Iya. dengan suhu berbeda. Iya. Nanti kan kita bisa lihat pertumbuhan hariannya itu, ini kan nanti disampling setiap 1 minggu. Nah, jadi setiap Di sampling itu gimana, Mbak? Diukur lagi. Oh, gitu. Ya diukur pertumbuhannya, kayak 1 minggu tuh berapa senti gitu Pak pertumbuhannya. Seperti 1 minggu. bobotnya juga gitu. Oh, beratnya juga diukur. Iya, diukur beratnya. Ini kemarin beratnya rata-rata 15 sampai 18 gram. Jadi ikan ukuran 10 cm beratnya 15 sampai 18 gram. Iya. Ada kemarin yang sampai 21 tapi tidak dimasukkan karena ini cuma diambil yang rata-rata 15 sampai 18. Ya Allah, gitu. Ini suhunya beda-beda lah. Kalau yang lain itu suhunya berapa? Yang Ini sama Pak. Kalau yang P1 suhunya sama, Oh, ini gitu. sama, ya sama semua. jadi ini suhunya berapa tadi yang Yang ini 28. yang baris pertama ini sampai ke belakang 28. Ya, Terus baris ke yang tengah ini 30. 30 semua. Ya, dan itu 32. Yang ini 32 derajat. Iya. Ini juga diukur apa itu? TDS-nya juga, Mbak ya? Enggak, saya hanya ngukur kalau di Suhu. bagian suhu ya suhu, pH sama DO. Oh, pH. Iya, ya, ini kalau pH-nya berapa di sini, Mbak, rata-rata? Kalau pH kalau dia pakai heater 10, kadang 10,2, Oh, gitu. tapi masih tergolong normal pH-nya. pH-nya kalau dengan heater naik ya? Iya, Berarti naik. Karena kalau tidak pakai heater biasanya berapa? Kisaran 8 saya cek di akuarium yang besar, ada yang 8,8 dan ada yang sampai 9. Jadi kalau di Nglegok di Blitar di tempatnya Duta Koi kalau pH-nya itu 8 kalau nggak pakai heater. Iya. Kalau pakai heater bisa naik 10 Iya, gitu. sampai 10, tapi masih normal. Termasuk kategori normal. Iya. Terus iya ini ada 9 akuarium nanti setelah 41 hari ini juga dikasih makan ya. Iya, dikasih makan ini pagi, siang sama sore, Pak. Pakannya pelet. Iya. Pelet 1000. Jadi ini memang baru ya. Nah, saya sendiri belum pernah tahu, belum pernah mencoba. Saya tertarik bagaimana sih ikan koi itu dibesarkan di akuarium lah. Maka ini oleh Mbak Susi akan dijawab ya. Dijawab dengan penelitian, dengan data ya, bukan hanya kira-kira. Ini Mbak Susi dengan data, dengan suhu, dengan perlakuan khusus. Ini kalau ganti airnya tiap berapa lama, Mbak? Ini 3 hari sekali, Pak. 3 hari. Kalian isi pon. Isi pon itu apa? Ini kan ada kotorannya jadi dibuang. Wow, gitu. 3 hari sekali ini diganti air ya, guys, Iya. oleh Mbak Susi. Dan airnya nggak diganti, disisain mungkin sekitar 30% atau 40%. Wow, berarti airnya dikurangi sampai 30% terus Iya. diisi penuh lagi Iya. gitu aja ya. Tapi kelihatannya ini sudah berapa lama ini, Mbak? Ini mulai Baru dimulai. berjalan 5 hari, Pak. Oh, ini baru 5 hari. Nanti mungkin setelah 42 hari Ya, nanti bisa ada kelihatan hasilnya. Sebenarnya nanti kalau udah di pertengahan udah kelihatan. 3 kali sampling aja nanti sebenarnya udah kelihatan hasilnya di bagian yang mana yang pertumbuhannya yang bagus. Oh, 3 kali kalau sampling untuk- sudah ada rumusnya lah itu. Iya, kalau untuk SR-nya kelihatannya bagus semuanya. Maksudnya di suhu yang ini belum ada yang mati ikannya. Jadi kayaknya untuk SR-nya bagus di sini. SR itu apa, Mbak? Ini tingkat kelangsungan hidupnya, Pak. SR itu adalah tingkat kelangsungan hidup itu Iya, ya. biasanya kan ada yang misalnya di suhu tinggi ikannya nggak bisa Ikannya hidup. mati gitulah. Iya. SR itu bahasa apa? Singkatannya apa mungkin? Survivor right. Oh, survive ya. Iya. Survive run. Survive kan hidup ya. Bertahan hidup intinya. Iya. Jadi SR-nya bagus ya kawan-kawan di akuarium ukuran 20 kali 30 ikan koi diisi 3 ekor ukuran 10 sampai 12 cm. Ini hidup ikannya. Ini sudah 5 hari sudah. Kalau di sini mungkin ikan ini sudah ada 10 hari lah. Cuman ini dimasukkan akuarium sudah baru 5 hari. Iya. Dan hidup dan sehat, nggak ada yang mati loh, guys. Ini mungkin ya bisa kita buat apa ya? Oh, ternyata di akuarium itu bisa hidup dan bisa tumbuh
Nah, ini contohnya, ini nyatanya juga hidup, nggak ada yang mati, kelihatan sehat semua ya. Terus Mbak, kalau ini U1 ya apa Mbak artinya Mbak? Ini kalau USA itu ini ulangannya Pak. Jadi nanti kayak kita sampling di ini ukurannya pertumbuhannya berapa, dan itu maksudnya dari 3 akuarium ini akurat nggak pertumbuhannya gitu. Oh ya ya ya, ulangan 1. Iya. Ya ya. Oke, ya Mbak. Ya. Oke kawan, itu tadi ya penjelasan dari Mbak Susi yang dari mahasiswa di Bali. Ini Mbak Susi ini dari Lampung, rumahnya Lampung, kuliah di Bali. Di mana tadi Mbak? Di Universitas Pendidikan Ganesha. Di Universitas Pendidikan Ganesha. Iya. Jurusan Perikanan Kelautan yang dan sedang melakukan penelitian di Duta Koi di Blitar. Itu tadi bagaimana sih kita, apakah bisa ikan koi itu hidup di akuarium? Nah, jawabannya ini sementara ini masih sekitar 1 minggu bisa dan sehat dan nggak ada yang mati. Dari berapa ekor? 3 kali 3 9 kali 3 27 ekor. 27 ya. 27 ekor. Dari 27 ekor nggak ada yang mati, semua ikannya sehat dan dikasih makan 3 hari sekali, diganti air 30%, yang diganti 70% berarti. Ikannya sehat dan hidup. Ya nanti mungkin akhir-akhir setelah 40 hari nanti kita tahu hasilnya di suhu berapa, apakah 28, apakah 30, apa terakhir 32 ya. Ikan koi yang bagus itu di suhu berapa, yang bagus pertumbuhannya. Ini penelitiannya oleh Mbak Susi, nanti bisa akhir bulan atau bulan berikutnya nanti akan ada hasilnya. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.